Halo semua, ini adalah general love reading berpasangan, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian untuk Sagittarius untuk sesi ini. Dan harap sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah. Baiklah, seperti apa Oktober Anda? Seseorang di atas. Baiklah. Seseorang di bawah. Ada kata maaf yang ingin disampaikan oleh orang yang ada di bawah terhadap orang yang ada di atas. Karena tampaknya sudah menyakiti hatinya, pelin-pelan, tidak memberikan kepastian atau berbuat sesuatu yang membingungkan orang yang ada di atas. Di mana orang yang ada di atas ini butuh kejelasan, butuh ketegasan. Apakah semacam itu? Mengatakan hal-hal yang membingungkan. Dan kata maaf itu saya rasa entah akan dikatakan atau terpendam saja. Karena di sini dia seseorang yang childish, ya, seseorang yang kekanak-kanakan. Walau mungkin sudah menikah sekalipun, dia adalah seseorang yang kekanak-kanakan dan ini tampak lebih mendengarkan orang lain atau mungkin bisa dibilang lebih mendengarkan keluarganya daripada pasangannya. Ya, keluarganya, sorry to say, keluarganya menyuruh A melakukan B, mengatakan C, dia ikuti saja. Walau itu mungkin menyakiti pasangannya, orang yang ada di atas sekalipun sebagai pasangannya, dia tidak bisa menolak itu. Dia tetap melakukan itu, mengatakan itu, walau mungkin dengan cara yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Sedangkan orang yang ada di atas ini menginginkan hubungan yang mandiri, yang tidak dicampuri oleh orang-orang yang mungkin tidak seharusnya. Dan mungkin situasi saat ini sedang no komunikasi, sedang diam, seandainya serumah pun, berhadapan pun tidak ada yang dikomunikasikan, kehabisan kata-kata kah, atau sudah malas mengatakan sesuatu, berbicara, melakukan komunikasi, penjelasan, meminta kejelasan kah untuk orang yang ada di atas. Ya, orang yang ada di atas ini mengetahui bahwa orang yang ada di bawah ini lebih mendengarkan orang lain dan sudah malas. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan, ada baiknya jika hubungan kita adalah urusan kita. Tidak perlu siapapun ikut campur. Dalam konteks menolong pun misalnya, tapi pertolongan pun perlu dikunyah dahulu, tidak asal langsung telan. Masukan-masukan dikunyah dahulu, tidak asal langsung telan. Saya rasa orang yang di bawah ini langsung telan. Mungkin semacam itu untuk mungkin bacaan lainnya. Dan ya. So, sedang jeda, sedang malas melakukan komunikasi, dan semacam itu. Pada akhirnya mungkin orang yang ada di atas, jika sedang berada dalam kesulitan dalam hubungan berpasangan, atau mungkin di sini pernikahan, ada sebenarnya yang dibutuhkan dari pasangan, dia berusaha sendiri. Tidak meminta bantuan pasangan. Berusaha sendiri, bekerja sendiri, menyelesaikan sendiri, berpikir sendiri. Kira-kira semacam itu. Five of Swords. Mungkin sudah pernikahan, mungkin adalah seorang yang
Ya, walaupun male female di sini, suami kah, istri kah, membutuhkan keuangan, dia akan mengusahakannya sendiri. Dia merasa sudah tidak sejalan, tidak semisi, sevisi lagi. Six of Pentacles. Tapi semua itu, perasaan itu dia hanya simpan dalam hati. Okay. Knight of Pentacles. Orang yang ada di atas ini merasa sudah memberikan lebih, sudah melakukan yang terbaik pada hubungan ini, tapi mungkin tidak sebaliknya. Ya, karena yang di bawah lebih mendengarkan orang lain. Hubungan ini ramai, banyak orang ikut campur di dalamnya. Dia merasa tersolimi, dia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak seharusnya dalam hubungan berpasangan. King of Swords. Hubungan ini mungkin sering ribut. Saya rasa, apakah orang yang ada di bawah ini penuh dengan pembelaan diri? Aku benar. Dan ini dan itu, merasa benar. Intinya seperti itu. Jika mendapatkan kritikan, mungkin dia merasa benar. Yang terjadi adalah mungkin dia yang menjadi emosi. Dia yang menjadi tidak terkendali. Dia yang menjadi marah-marah. Dia yang kabur-kaburan. Dia yang defense. Melakukan pertahanan diri. Justru yang terjadi seperti itu, mungkin jika diajak komunikasi. Karena itulah mungkin di sini juga mengatakan komunikasi yang stuck dan dia orang yang ada di atas yang sudah malas melakukan komunikasi dan ya semacam itu seperti yang kita baca tadi. Padahalnya hanya mendiamkan situasi saja. Mendiamkan orang yang ada di bawah, terserah elu deh. Kira-kira semacam itu kah? Mau ngomong apa, mau melakukan apa, masa bodoh amat. Baiklah, Ten of Cups. Siapa Ten of Cups? Selain dirinya sendiri yang mungkin apa ya di sini istilahnya? Ada orang yang tidak bisa orang yang memiliki ketergantungan dengan keluarga. Yang seharusnya tidak dikatakan kepada keluarga, tidak dicurhatkan kepada keluarga, ya. Dalam hidup berpasangan, yang ada tentu menjadi rahasia, cukuplah menjadi rahasia hidup berpasangan, yang seharusnya tidak di open public kepada keluarga, dikatakan atau disampaikan kepada keluarga, dikatakan pada keluarga. Sebenarnya di sini pun mungkin beberapa dari keluarga tidak bisa dikatakan bersalah karena wajar keluarga tentu membela keluarganya. Tentu membela anaknya, tentu membela adiknya atau kakaknya. Misalnya seperti itu. Tapi ya, ada yang ikut campur, ada yang wajar, yang saya rasa di sini mungkin juga bentuk dari pribadi atau kesalahan dari orang yang ada di bawah, terlalu emberkah terhadap keluarganya, yang seharusnya itu tidak boleh atau tidak perlu diceritakan daripada memperkeruh situasi. Semacam itu. Bisa ini adalah memang keluarga atau orang-orang terdekat dia. Ya. Wajarlah sahabatnya mungkin membela dia, padahal mungkin tidak tahu permasalahan secara detail dan tentunya hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Justru memperkeruh
situasi justru mungkin memanas-manasi semacam itu. Oh ya, kamu benar, dia yang salah. Tidak seharusnya dia begini begitu. Kamu harusnya begini begitu. Ya, membela orang yang ada di bawah dan pada akhirnya menjadi keruh hubungan ini. Ditambah orang yang memang belia pula di sini. Fake of cup, orang yang belia. Mungkin labil. Tidak bisa menentukan langkahnya sendiri. Semacam itu. Di sini bukan masalah usia, tapi masalah kedewasaan yang masih belia. Judgment. Ada rasa bersalah untuk orang yang ada di bawah, ingin mengatakan maaf. Sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin bisa juga pada saat dia mencurhatkan isi hatinya, untuk apa kamu minta maaf? Kan dia yang begini begitu. Maka tidak jadi. Maka menjadi memiliki rasa percaya diri di atas dasar yang kurang tepat. Semacam itu. Maka tidak terkatakan, hanya simpan saja dan mungkin terlupakan, pada akhirnya terlupakan lagi karena mendapatkan dukungan-dukungan yang seperti kita. Seperti saya sampaikan. Ya. Oh ya, ternyata ngapain aku minta maaf? Kan aku benar. Kemudian kembalilah dia berada di dunianya lagi, yang mungkin penuh ego, yang mungkin kembalilah dia pada rutinitas atau pribadinya lagi, atau dunianya lagi, apa yang dia percayai lagi, apa yang dia lebih dengar, semacam itu. Baiklah. Ini adalah apa yang mungkin yang ada di dalam hati, pikiran, ingin dikatakan, atau mungkin pernah dikatakan, baik oleh orang yang ada di atas atau yang di bawah. Ya, kata-kata cinta di sini, atau kata-kata benci di sini. Ya, entahlah. Kata-kata cinta dan benci. Ya, saya sebutnya seperti itu saja kartu ini. Kata-kata cinta dan benci. Karena memang bercampur jadi aduk di sini saya tuliskan. Baiklah. Kita lihat apa yang ada di dalam hati, pikiran, ingin dikatakan atau mungkin pernah dikatakan. Kamu memiliki tempat istimewa dalam hatiku. Aku merindukanmu. Walaupun mungkin sedang jeda, ada yang merindukan di sini. Jika kamu mencintai seseorang, katakan padanya. Ada yang dibuat bingung dengan sikap seseorang di sini. Sebenarnya masih sayang atau tidak. Sebenarnya maunya hubungan ini dibawa kemana. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu. Oh, ada yang mengucapkan kalimat perpisahan. Apakah hubungan ini sudah runcing di sini, sulit untuk diperbaiki? Jikapun yang bawah meminta maaf, mungkin orang yang di atas sudah sulit memaafkan, terlebih dia berproses semakin menjadi seseorang yang mandiri. Kamu berarti bagiku lebih dari yang kamu ketahui. Ya, ada yang masih mencintai di sini, walau apapun situasi yang sedang terjadi. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.